Setiap hari aku menggoreng selembar kain usang di dalam kuali minyak, kemudian menjemurnya di bawah terik matahari. Terakhir, aku menggigit ujung jariku dan mengukir mantra di atasnya. Aku terus melakukannya sampai hari sebelum guru meninggal. Aku akhirnya mengeluarkan kain usang yang telah kusiapkan dengan cermat. Guru, sudah waktunya masuk ke panji 10.000 arwah. Kultivasi guru 3 alam lebih tinggi darimu. Kain usangmu ini sama sekali tidak bisa menaklukkanku. Semakin dia bicara, semakin dia bersemangat. Hampir saja dia tidak tahan untuk tidak menamparku sampai mati. Namun, kata-kataku selanjutnya membuatnya tertegun di tempat. Panji 10.000 arwah ini dibuat oleh muridmu dengan susah payah. Hanya memiliki fungsi sederhana untuk menampung dan memelihara arwah. Kamu mau masuk atau tidak? Terserah. Kamu melakukannya hanya untuk melindungi arwahku. Selama arwah tidak hancur dan lenyap, masih ada secercah harapan. Siapa tahu di masa depan muridmu ini mencapai keabadian. Mungkin aku masih bisa membentuk kembali tubuh fisik untukmu. Tapi di luar dugaan, Zhang Guangling malah memarahinya dengan kecewa. Kamu ini lembek sekali. Tidak ada sedikit pun keganasan murid Sekte Iblis. Jika orang lain tahu, kamu memiliki panji 10.000 arwah tingkat Tongsuan, apa kamu bisa melindunginya? Itu sama saja dengan mencari masalah. Guru, katakan saja, mau masuk ke panji ini atau tidak? Zhang Guangling terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menghela napas, dan berubah menjadi sosok manusia ilusi. Aku berteriak pelan, panji putih itu bergerak sedikit, menggulung arwahnya ke dalam. Dalam sekejap, wajah hantu muncul di atas panji. Segera setelah itu, suara terkejut Zhang Guangling terdengar dari dalam panji. Harta karun sihir ini tidak biasa. Efek memelihara arwahnya, bagaimana bisa sebagus ini? Dia berpikir jika itu adalah dirinya. Dengan bahan yang sama, jelas tidak akan bisa membuat efek sebagus ini. Panji 10.000 arwah adalah benda pengumpul yin. Tidak terlepas dari 4 heksagram yin yaitu Kun Sun Li dan Dui. Berdasarkan ini murid telah menyempurnakan metode pembuatannya. Dia mendengarkanku berbicara dengan percaya diri. Tiba-tiba dia terkejut saat menyadari dalam hal pembuatan mustika. Dia ternyata sedikit tidak bisa mengikuti pemikiranku. Anak ini, mungkinkah dia benar-benar seorang jenius? Mungkin saja anak ini benar-benar bisa menjadi dewa. Tepat saat suasana hati Zhang Guangling sedang rumit, tiba-tiba dia melihatku menempelkan kertas jimat di mayatnya. Muridku, apa yang sedang kamu lakukan? Mengubah mayat guru menjadi mayat hidup. Tidak boleh disia-siakan kan? Zhang Guangling langsung terdiam. Anak ini pasti akan menjadi orang hebat. Beberapa hari kemudian, aku mengolah kerangka guru dengan seadanya, dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Saat aku hendak pergi untuk memulai jalan kultivasiku sendiri, tiba-tiba terdengar suara guru di telingaku. Muridku, kamu mau pergi kemana? Aku baru teringat kalau guru belum sepenuhnya mati. Murid ini sekarang sudah di tahap pencerahan roh. Selanjutnya harus mencari cara untuk memadatkan lautan Qi. Zhang Guangling tadinya mengira aku akan masuk gunung untuk memetik obat, untuk membuat pil pemadat Qi. Tak disangka aku malah menggelengkan kepala. Aku tidak berencana menghabiskan 10 tahun untuk membuat pil pemadat Qi. Apa kamu mau menggunakan metode pemurnian darah? Jika terlalu banyak membunuh orang, kebencian pasti akan meluap ke langit. Begitu diincar oleh kultivator jalan lurus. Dengan tingkat kultivasimu yang sekarang, kamu hanya bisa pasrah menunggu kematian. Namun aku malah tertawa dan menanyakan hal yang aneh. Guru, apa perbedaan antara manusia dan hewan buas? Zhang Guangling mendengar itu, langsung terkejut. Kamu ingin menggunakan darah dan daging hewan buas untuk berlatih? Bodoh sekali. Saat guru mengajarimu metode pemurnian darah, guru pernah bilang, darah binatang buas tidak bisa digunakan. Akan merusak jiwa ilahi, membuatmu menjadi bukan manusia bukan hantu. Tapi tidak dijelaskan secara rinci kenapa begitu. Aku ingin mencari tahu, apa yang ada di dalam darah binatang buas yang membuat para kultivator menjadi gila. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun selama ribuan tahun. Apa yang membuatmu berpikir bisa memecahkan rahasia ini? Mungkin saja sudah ada yang menemukan solusinya. Hanya saja mereka menyembunyikannya. Selain itu, jika hanya mengikuti jalan lama para pendahulu, bagaimana mungkin murid ini bisa menjadi dewa dan mencapai Dao? Zhang Guangling terdiam oleh kata-kataku. Sudahlah, murid ini sudah tidak bisa diajari lagi olehku. Biarkan aku tunggu sampai dia bangun. Dan lihat sampai tingkat apa anak ini bisa berkultivasi. Tidak lama kemudian, ku menemukan 4 ekor serigala liar di hutan. Baru saja ingin mendekat perlahan, aku melihat serigala yang paling waspada menegakkan telinganya, dan mengangkat kepala menatap ke arahku. Aku hanya bisa menghentikan langkahku dengan pasrah. Kultivator alam pencerahan awal masih memiliki tubuh fana. Sepertinya ini saatnya bagi guru yang telah mati untuk berguna. Jadi aku membuka kantong penyimpananku, dan mengeluarkan sesosok Jiangxi, kemudian membunyikan lonceng dengan suara gemerincing, memerintahkan Jiangxi untuk melompat ke arah serigala liar. Meskipun Jiangxi tidak takut rasa sakit, tapi di bawah kepungan para serigala, ia juga terlihat sedikit kewalahan. Daging dan kulitnya semakin banyak yang rusak. Namun aku malah menunjukkan sifat asliku sebagai murid Sekte Iblis. Sama sekali tidak peduli tubuh fisik guruku rusak.
Sambil membunyikan lonceng aku memerintahkan Jiangxi bertarung dengan serigala liar. Akhirnya keempat serigala itu berhasil dihabisi oleh Jiangxi. Aku melemparkan dua di antaranya kepada Jiangxi untuk dihisap darahnya. Sebagai penambah energi yang terkuras, aku menguliti dan mengeluarkan darah dari serigala yang tersisa. Kunci dari metode pemurnian darah adalah mengambil darah yang mengandung energi spiritual untuk dimurnikan. Serigala liar pun tidak terkecuali. Aku mengamati darah yang keluar dari jantung serigala. Selanjutnya adalah mencari tahu tentang darah binatang buas. Penyebab yang membuat orang menjadi gila. Setelah membereskan barang-barang, aku kembali ke kuil tua untuk memurnikan darah esensi ini. Alam Killing sulit untuk mengendalikan energi spiritual sesuka hati. Oleh karena itu proses pemurnianku ini malah seperti sedang memasak. Aku mengutak-atik berbagai macam botol dan toples. Setelah sekian lama, baru berhasil membuat setengah labu pil darah. Sekarang pil obat sudah ada. Langkah selanjutnya adalah mencari tikus Xiaozi. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kuil tua. Sepasang suami istri masuk sambil menggendong anak mereka. Melihat bangkai serigala yang dikuliti, pria itu seketika terkejut, hampir saja berbalik dan pergi. Sebaliknya wanita di sampingnya memberanikan diri dan berkata padaku, "Tuan ini, bolehkah kami meminta sedikit sup daging atau bubur? Anak ini sudah lapar selama 3 hari. Mohon berbelas kasihlah kepada kami. Pertemuan kita adalah takdir. Silakan jangan sungkan." Tidak lama kemudian, ku membagikan sup daging serigala yang sudah matang kepada keluarga itu. Mereka berulang kali berterima kasih. Tanpa memedulikan panasnya, mereka langsung menenggak lebih dari setengah mangkuk, lalu menyuapi anak mereka beberapa suap. Barulah mereka terlihat seperti kembali dari ambang kematian, dan memiliki sedikit semangat hidup. Aku mengamati mereka dengan tenang, namun keraguan di hatiku semakin besar. Pria itu berpakaian seperti seorang sarjana, bahan pakaiannya juga tidak biasa. Meskipun wanita itu berpakaian seperti wanita petani, namun kulitnya putih bersih dan halus. Aku tidak tahan untuk bertanya mengapa mereka datang ke kuil di gunung terpencil ini. Pria bernama Zhao Kuo itu ragu sejenak, lalu mulai menjelaskan, ternyata mereka berasal dari Kabupaten Cui. Tapi baru-baru ini pihak kabupaten tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan 3.000 anak laki-laki dan perempuan untuk dikirim ke Sekte Pedang Qingyun untuk berlatih. Mereka tidak tega berpisah dengan darah dagingnya, terpaksa melarikan diri semalaman. Siapa sangka setelah mendengarnya aku malah semakin bingung. Sekte Pedang Qingyun adalah sekte abadi nomor 1 di jalan kebenaran saat ini. Pemilihan muridnya sangat ketat. Masalah ini kemungkinan besar adalah penipuan. Aku khawatir ada kultivator iblis yang menyamar atas nama Sekte Pedang Qingyun. Benar-benar tidak takut mati ya. Untungnya Kabupaten Cui berjarak 100 li dari sini. Seharusnya tidak akan sampai melibatkan diriku. Keesokan paginya, Zhao Kuo baru saja bangun. Dia melihat ada 2 ekor babi hutan lagi di kuil tua itu. Ada juga beberapa burung kecil yang dimasukkan ke dalam sangkar. Sementara aku sedang sibuk memasukkan pil darah serigala ke mulut mereka. Aku bahkan membuat tabel rincin di atas kain rami untuk ini, untuk mencatat reaksi kelompok kontrol yang berbeda setelah meminum obat. Zhao Kuo hanya mengira ini semua adalah hewan buruan yang kutangkap. Perutnya mulai keroncongan lagi, tapi dia malu untuk meminta lagi. Aku menyadari kesulitannya. Aku memintanya membantu mencatat reaksi hewan-hewan ini. Daging rebus di dalam panci bisa dinikmati sesuka hati. Zhao Kuo buru-buru mengambil kain rami itu, dan berjanji akan mencatatnya dengan teliti. Aku tersenyum tipis, mengambil panji putih dan masuk ke gunung lagi. Stok pil darah serigala tidak cukup lagi. Hari ini aku harus pergi berburu beberapa mangsa lagi. Siapa sangka baru berjalan 100 zang. Terdengarlah suara Zhang Guangling dari dalam panji. "Muridku, apa tujuanmu menyelamatkan keluarga 3 orang ini? Apakah kau ingin menggunakan mereka untuk menguji obat?" Mendengar itu langkahku terhenti. Wajahku menunjukkan kebingungan. "Guru, kau tidak tidur nyenyak untuk memulihkan jiwamu. Masih punya waktu untuk mengurusi masalah sepele ini." Namun suara Zhang Guangling penuh dengan kekhawatiran. "Sebagai guru aku hanya khawatir kau akan mengekspos identitas kultivator iblismu. Kau pikir tempat ini jauh dari Kabupaten Cui, tapi teknik pedang terbang Sekte Pedang Qingyun adalah yang terbaik di dunia. Jarak 100 li, bagi mereka, dalam sekejap mata, ternyata guru mengkhawatirkanku. Aku tidak akan menyakiti keluarga dengan 3 orang ini. Sebenarnya hanya ada satu alasan untuk menyelamatkan mereka. Alasan apa itu? Tapi yang membuatnya tidak mengerti adalah, aku malah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku seorang kultivator iblis. Bukankah yang terpenting adalah melakukan semua sesuka hati? Mengapa menyelamatkan orang? Tentu saja karena aku mau." Zhang Guangling tertegun mendengar perkataanku. Anak ini benar-benar bibit kultivator iblis alami. Bicaranya selalu tentang sesuka hati. Lakukan apapun yang diinginkan. Dia tenggelam ke dalam panji 10.000 arwah. Tidak lagi berbicara. Menjelang sore hari, aku kembali ke kuil bobrok sambil memanggul beberapa serigala liar yang sudah mati. Tapi begitu masuk, pemandangan di depanku membuatku terkejut. 2 babi hutan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari 7 lubangnya. Sedangkan bulu burung kecil di dalam sangkar rontok sebagian besar. Mereka semua mengalami penderitaan hebat sebelum mati.
dan melihatku kembali. Zhao Kuo yang berlindung padaku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dengan gemetar dia menyerahkan kain linen. Di atasnya tercatat rincian wujud hewan-hewan itu sebelum mati karena racun. Aku segera mengambilnya. Sesaat kemudian ekspresi senang tiba-tiba muncul di wajahku. Aku menemukan kunci yang membuat pil darah serigala membuat orang menjadi gila. Berdasarkan catatan Zhao Kuo, baik itu babi hutan maupun burung kecil, saat racunnya bekerja mereka akan mengeluarkan suara seperti lolongan serigala. Mereka juga akan menggigit kemana-mana seperti serigala. Berdasarkan ini aku menebak, di dalam pil darah serigala, seharusnya masih tersisa jiwa binatang buas. Akan membuat penggunanya tertular sifat serigala. Setelah meminumnya arwah akan terkikis oleh arwah serigala hingga mati. Akhirnya aku sampai pada kesimpulan yang sangat penting. Metode pemurnian darah harus sesama jenis saling memangsa. Dan untuk membuktikan teori ini, cukup dengan menangkap seekor serigala. Tinggal berikan sisa pil darah serigala. Memikirkan hal ini, aku berlari keluar lagi dari kuil bobrok itu. Jika malam ini tidak berhasil menangkap seekor serigala, aku takut tidak akan bisa tidur. Tapi karena belakangan ini aku berburu serigala tanpa batas, aku harus mencari sampai tengah malam. Baru berhasil menemukan seekor serigala dengan benjolan di kakinya. Aku memasukkan pil darah serigala ke mulut serigala itu, lalu menunggu dengan tenang reaksinya bekerja. Hingga 2 jam kemudian, serigala berkaki benjol itu akhirnya menunjukkan perubahan aneh. Tiba-tiba ia mengabaikan luka di kakinya, dan menerkamku sekuat tenaga, jauh lebih bersemangat dibandingkan saat ia lemah sebelumnya. Sepertinya pil darah serigala mengandung sisa jiwa serigala, yang hanya membuat serigala yang sakit ini menjadi beringas, tapi tidak akan membahayakan nyawanya. Aku tidak bisa menahan tawa, karena masalahnya sudah ditemukan. Selanjutnya adalah menghilangkan pengaruh sisa jiwa ini. Selama masalah ini bisa diatasi, aku akan menjadi seorang penjagal, membantai ratusan babi sapi dan domba, menggunakan metode pemurnian darah untuk menerobos ke ranah lautan Qi. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara guru Zhang Guangling dari Panji Jiwa Ilusi. Hati-hati, tahan napasmu. Meskipun aku bingung, aku tetap menuruti perintahnya untuk menahan napas dan fokus. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang melintas di langit. Setelah cahaya itu menghilang di cakrawala, aku baru mendengar Zhang Guangling berbicara lagi. Sudah aman, aku segera bertanya kepada guru. Ada apa dengan bintang jatuh itu? Tapi di luar dugaan, nada bicara Zhang Guangling sangat serius tidak seperti biasanya. Mana ada itu bintang jatuh? Itu adalah cahaya pedang dari Sekte Qingyun, sekte lurus nomor 1 di dunia. Mampu terbang dengan pedang, setidaknya adalah seorang kultivator ranah Tongsuan. Hanya dengan tatapannya saja dia bisa memenggal kepalamu. Aku pun tersadar, aku hanya bisa menunggu dalam diam sampai pagi tiba. Namun aku tidak melihat bintang jatuh kedua yang melintas. Dan serigala pincang itu masih penuh dengan energi. Bahkan kakinya yang pincang itu sudah banyak membaik. Aku tersenyum pada serigala liar itu. Jika kelak aku berhasil dalam kultivasiku, kamu akan berjasa besar. Setelah berkata begitu, aku melemparkan sisa pil darah serigala sebagai tanda niat baikku. Lalu aku melangkah pergi menuju kuil bobrok. Selama sisa jiwa binatang buas dalam darah inti bisa disingkirkan, aku bisa menggunakan darah binatang buas untuk berkultivasi. Bagi orang lain mungkin hal ini tidak terpikirkan. Tetapi aku sudah memikirkan banyak cara. Sebelumnya demi melindungi jiwa guruku, aku meneliti Panji 10.000 jiwa selama berbulan-bulan. Pemahamanku tentang jiwa ternyata sedikit lebih mendalam daripada guruku. Inilah keuntungan mempelajari sesuatu sampai ke akarnya. Beberapa hari berikutnya, aku membenamkan diri sepenuhnya di antara tumpukan buku. Sesekali aku berulang kali menggambar segel di tanah. Zhao Kuo bangga karena telah membaca puluhan ribu buku. Namun dia sama sekali tidak bisa memahami simbol-simbol ini. Namun kondisiku yang terobsesi ini tidak bertahan lama. Pada hari kelima setelah pedang terbang itu menghilang, aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Akhirnya berhasil juga, aku telah berhasil. Begitu ucapan itu terlontar, aku langsung berjalan ke depan kuali, menyalakan api dan memanaskan kuali, menuangkan semua darah serigala yang telah dikumpulkan ke dalam kuali, mulai memurnikan pil obat. Seiring menyebarnya bau anyir yang pekat, Zhao Kuo bergegas membawa istri dan anaknya lari keluar dari kuil bobrok. Meninggalkanku sendirian sibuk di dalam. Aku memurnikan pil darah binatang buas sesuai dengan cara sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak langsung memasukkan pil itu ke dalam labu, melainkan mengeluarkan Panji 10.000 jiwa. Segera setelah itu aku menggigit ujung jariku hingga berdarah. Menggunakan darah sebagai tinta, menggambar banyak segel di atas panji itu. Energi spiritual di dalam tubuhku mulai terkuras dengan cepat. Wajahku seketika pucat pasi seperti kertas. Tapi aku tetap mengatupkan rahanku. Bertahan dengan sekuat tenaga, ratusan mantra berhasil kugoreskan dengan akurat. Setelah goresan mantra terakhir selesai dengan sempurna, aku memaksakan tubuhku yang lemah, menuangkan labu berisi pil darah binatang itu ke Panji 10.000 arwah. Detik berikutnya, terlihat kilauan cahaya keluar dari dalam pil. Lalu semuanya diserap oleh Panji 10.000 arwah. Aku mengepalkan tangan dengan bersemangat. Berhasil, inilah sisa-sisa arwah binatang buas dari pil darah binatang. Tapi belum lama aku merasa senang.
Tiba-tiba terdengar raungan marah Zhang Guangling dari dalam pil. Kau berani menjadikan gurumu ini sebagai umpan. Namun aku hanya bisa menjawab dengan lemas. Guru, muridmu ini benar-benar tidak sanggup mengumpulkan bahan untuk panji 10.000 arwah kedua. Anda orang tua jangan marah. Sisa arwah ini tidak lebih dari hembusan angin sepoi-sepoi bagi Anda. Sebenarnya Zhang Guangling bukannya takut pada sisa-sisa arwah ini. Dia marah karena aku bertindak tanpa melapor terlebih dahulu. Dia melampiaskannya dengan menghancurkan arwah binatang itu hingga musnah tak bersisa. Setelah memastikan arwah binatang di dalam pil darah telah dibersihkan, aku baru dengan hati-hati memasukkan pil itu kembali ke dalam labu. 3 hari kemudian, ku melihat binatang buas yang memakan pil darah baru itu baik-baik saja. Bahkan Zhang Guangling pun tak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. Bocah ini, benar-benar berhasil menyelesaikan masalah metode pemurnian darah. Banyak ilmu rahasia di jalur iblis yang kekuatannya tak tertandingi. Tapi kesulitannya adalah membutuhkan banyak darah manusia saat berlatih. Jika bisa digantikan dengan darah ternak, bukankah itu berarti bisa digunakan sepuasnya? Tapi Zhang Guangling tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Kalau begitu, apakah yang dilatih masih merupakan jalur iblis? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan guru dalam hatinya, melainkan datang keluar kuil yang hancur, dan mengatakan sesuatu yang hampir membuatnya kencing di celana. Guru, aku akan pergi ke Kabupaten Cui. Muridku, apa kau sudah gila? Ada kultivator iblis yang menyamar sebagai kultivator sekte pedang King Yun, mencari anak laki-laki dan perempuan di mana-mana. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu, cahaya pedang King Yun itu jelas-jelas menuju ke daerah Cui. Daerah Cui saat ini, jalan kebenaran dan kejahatan berkumpul. Sangat berbahaya, khasiat pil darah hewan jauh lebih lemah dari pil darah manusia. Aku sangat membutuhkan darah dalam jumlah besar untuk membuat pil. Di sekitar sini hanya daerah Cui yang paling ramai yang bisa memenuhinya. Tapi Zhang Guangling masih khawatir dan mengingatkan, kalau kau membawaku, panji 10.000 arwah ini, adalah bukti kuat identitasmu sebagai kultivator iblis. Begitu bertemu dengan kultivator dari sekte pedang King Yun, kau pasti akan mati. Zhang Guangling benar-benar tidak bisa memikirkan, bagaimana caranya aku bisa mengelabui para kultivator pedang itu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, aku justru mengusulkan untuk menitipkannya pada Zhao Kuo. Menunggu sampai di masa depan kultivasiku berhasil baru akan menjemputnya. Zhang Guangling terdiam cukup lama. Sepertinya dia telah menerima perpisahan ini. Aku baru saja akan menghiburnya. Tapi mendengar Zhang Guangling tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Kau seorang kultivator iblis kecil yang masih pemula. Belum saatnya untuk lulus. Begitu dia selesai bicara, terlihat aura hitam tak terhitung menyembur keluar dari dalam panji 10.000 arwah. Dalam sekejap tersapu oleh puncak gunung. Aku berkata dengan kaget, Guru, kenapa kau menghilangkan semua kekuatan kultivasimu? Nada bicara Zhang Guangling sangat bangga, tapi suaranya terdengar sangat lemah. Aku sebagai gurumu sekarang telah menghilangkan semua kekuatan iblisku. Ditambah dengan penyamaran, ini akan menjadi harta magis yang menghasilkan aura spiritualnya sendiri. Bukan reinkarnasi dari kultivator iblis. Ketua sekte pedang King Yun sekalipun datang juga tidak akan bisa melihat keanehannya. Hanya saja panji 10.000 arwah ini paling lama hanya bisa membuatku bertahan hidup selama 3 tahun lagi. Guru, apa kau sudah bosan hidup? Aku susah payah membuatkanmu panji 10.000 arwah ini, apa gunanya lagi? Kenapa sebelumnya, ambisi yang ditunjukkan, jika dalam 3 tahun kau bisa mencapai alam hening, maka guru masih bisa diselamatkan. Aku tahu ini adalah pancingan, tapi aku tetap menyetujuinya. Dalam 3 tahun, muridmu ini pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kumpulkan dulu kilautmu baru membual. Guru mau tidur sebentar, kalau bukan karena mau mati. Jangan ganggu aku. Suara Zhang Guangling meredup. Panji 10.000 arwah itu seperti selembar kain robek. Tidak terlihat sedikit pun keajaibannya lagi. Ku menatap panji itu sambil berpikir. Tiba-tiba aku terpikir sebuah cara penyamaran yang bagus. Jadi saat aku tiba di Kabupaten Cui, aku berubah menjadi seorang pendeta Tao Peramal Nasib. Aku tadinya berencana memanfaatkan kepanikan warga Kabupaten Cui untuk mengumpulkan sedikit uang dari meramal. Tak disangka tidak ada satupun yang datang untuk diramal. Akhirnya ada juga satu orang yang datang untuk diramal. Dia adalah preman lokal yang terkenal. Dia langsung memintaku meramal nama keluarganya. Orang ini jelas-jelas datang untuk membuat onar. Saat para penonton merasa cemas untukku, aku malah dengan percaya diri bertaruh dengan preman itu. Ramalan pertama aku hanya minta 1 koin. Kalau tebakanku benar, kau beri aku 1 koin. Kalau salah, tanpa mereka sadari, tidak jauh dari sana, seorang kultivator wanita yang dingin juga sedang mengamatiku diam-diam. Seolah sedang memastikan sesuatu. Semua orang diam-diam merasa kasihan padaku. Tapi dalam hati mereka juga penasaran bagaimana aku akan menghadapinya. Namun, mereka sama sekali tidak akan menyangka kalau aku sebenarnya sama sekali tidak bisa meramal. Aku hanya berpura-pura menghitung dengan jari. Sesaat kemudian aku berkata, harga kau adalah uang. Apa aku salah? Entah karena beruntung, atau ada akal-akalan apa. Ternyata berhasil kutebak. Wang Popi hanya bisa dengan enggan mengeluarkan 1 koin.
Tapi mulutnya terus saja menantang tanpa henti. Kamu hanya kebetulan saja berhasil menebaknya. Berani tidak meramal sekali lagi. Tapi yang tak disangka adalah, aku malah tersenyum sinis. Ramalan kedua ini biayanya 2 koin. Ramalan ketiga biayanya 4 koin. Dan begitu seterusnya. Biayanya akan terus berlipat ganda. Kalau aku kalah aku juga akan ganti 100 kali lipat. Wang Popi berpikir dalam hati kalau dia bisa dengan mudah mengeluarkan 100 koin. Itu sudah cukup untuk pendeta ini meramal puluhan kali. Masa iya dia bisa menebak dengan benar setiap ramalan? Dia pun menyetujuinya dengan lantang. Para penonton mengira aku sedang cari mati. Mereka semua ikut cemas untukku. Tapi di luar dugaan semua orang. Dalam ramalan-ramalan berikutnya, baik itu tanggal dan jam lahir Wang Popi, maupun jumlah anggota keluarganya, bahkan warna bulu anjing peliharaannya, aku bisa menebak semuanya dengan tepat tanpa salah. Keduanya terus saling beradu. Wang Popi sepertinya sudah kalap karena terus kalah. Saat dia hendak melanjutkan taruhannya, aku tiba-tiba berkata padanya, kamu sudah kalah 18 kali. Utangmu padaku 524.287 koin. Apa kamu masih mau melanjutkan taruhan ini? Mendengar perkataanku, para penonton terkejut hingga menahan napas. Bukankah awalnya hanya 1 koin untuk 1 ramalan? Ramalan kedua juga hanya 2 koin. Bagaimana bisa dalam 18 kali saja sudah membengkak jadi ratusan ribu? Wang Popi bahkan lebih terkejut sampai kakinya lemas. Penipu, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Selesai bicara dia langsung berbalik dan lari. Tapi anehnya, aku malah tidak menghalanginya. Aku justru memberi hormat kepada kerumunan dan berkata, terima kasih semuanya sudah meramaikan untuk pendeta ini. Jika kalian semua ingin diramal hari ini, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Semua orang bersorak gembira mendengarnya. Mereka berkerumun menanyakan kekayaan dan perjodohan. Dan aku tidak mengecewakan harapan mereka. Setiap ramalan selalu tepat dan akurat. Seolah-olah aku telah menjadi dewa hidup di mata mereka. Hingga matahari terbenam, aku baru pamit dengan alasan telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Meskipun sibuk seharian dan hanya mendapatkan 1 koin tembaga, tapi suasana hatiku sangat gembira. Sepertinya setelah hari ini, namaku sebagai peramal sakti akan tersebar di Kabupaten Cui. Para bangsawan itu pasti akan datang mencariku karena reputasiku. Inilah caraku untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Tapi sekarang aku harus menyelesaikan urusan hari ini. Kemudian aku tiba di sebuah pondok terpencil. Dan si Wang Popi itu berdiri dengan hormat di depan pintu. Tuan Pendeta, akting saya dalam pertunjukan tadi lumayan bagus kan? Ayah saya sakit parah. Mohon Anda menepati janji. Berikan saya pil dewa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku mengeluarkan sebuah pil obat dari jubahku dan memberikannya padanya. Wang Popi menerimanya dengan penuh terima kasih. Dan berjanji akan bertobat di kemudian hari. Dan memulai hidup baru. Aku tersenyum memandangi punggungnya yang menjauh. Saat hendak melangkah masuk ke rumah untuk beristirahat, tiba-tiba aku merasakan hembusan angin aneh dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Terlihat seorang wanita berwajah dingin berdiri tidak jauh dari sana. Aku terkejut. Tanpa sadar aku menggenggam erat Wan Hun di tanganku. Dia bisa muncul di belakangku tanpa suara. Jika dia menusukku, nyawaku mungkin akan melayang. Tapi sebelum aku sempat bertanya, wanita itu yang pertama kali memecah keheningan. Saya ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mohon rekan Daoi dapat menjelaskannya. Aku menangkupkan tangan dengan hormat dan berkata, bolehkah saya bertanya nona ini siapa? Saya Xie Dao dari Sekte Pedang King Yun. Mendengar itu, karena gugup aku pun menggenggam panji putih itu semakin erat. Jika kultivator aliran lurus ini sampai tahu soal panji 10.000 arwah milikku, bukankah dia akan langsung membunuhku seorang kultivator iblis ini? Untungnya Xie Dao yang melihat keadaanku malah menghiburku. Rekan Daoi pusaka di tanganmu ini memiliki aura spiritualnya sendiri dan itu memang langka. Tapi murid dari Sekte King Yun tidak akan melakukan perbuatan jahat seperti membunuh demi merebut pusaka. Aku hanya penasaran saja, dan ingin menanyakannya. Tidak ada niat jahat. Aku diam-diam menghela napas lega. Untungnya guru di dalam panji ini telah melenyapkan semua kekuatan iblisnya. Makanya tidak ketahuan. Aku baru saja akan bertanya padanya apa yang ingin dia tanyakan. Siapa sangka kata-kata selanjutnya dari Xie Daoyun ternyata seketika membuatku berkeringat dingin.